Inilah yang sangat terkenal dari Thales. Dia apa? Mendobrak mitos. Jadi Thales ini jadi simbol gesernya peradaban dunia zaman itu dari peradaban mitos jadi peradaban logos. Dari menjawab problematika hidup lewat mitos-mitos menuju logos. Berpikir rasional. Apa sebelum Yunani manusia itu tidak mikir, Pak? Kan selalu ada pertanyaan begitu. Ya mikir. Tidak mungkin orang hidup itu tidak mikir. Cuma peradaban sebelum itu menjadikan mitos sebagai basis hidup yang primer. Kalau tidak mikir ya tidak bisa lah. Peradaban kuno itu bangun kuil yang bagus, bikin ukiran, bikin rumah-rumah, tidak mungkin. Ya pasti berpikir. Cuma cara berpikirnya tidak jadi primer. Pemikirannya tidak primer. Yang primer itu mitosnya. Maka kalau ada masalah, menjawab masalah itu menggunakan mitos-mitos. Ini kok lama ya ndak hujan-hujan. Jangan-jangan kita telat ngasih sajen dayangnya. Nah, itu jawaban-jawaban mitos. Jadi Yunani dulu juga begitu. Yunani sebelum lahirnya filsafat itu ya, kalian kenal Hercules, kalian kenal Thor, ya kan, dewa petir yang sekarang jadi Avengers itu. Ya, itu derajatnya turun kalau hari ini. Dulu dia dewa. Oke, sekarang kan sudah gendut itu. Oke, terus Zeus. Kemudian banyak dewa-dewa, Poseidon yang menguasai laut. Setiap hal ada dewanya sendiri-sendiri. Kok ini sumu? Wah, ini berarti dewa anginnya sedang marah, anginnya nggak datang-datang. Kok nggak hujan-hujan? Oh, berarti penguasa hujannya. Nah, itu menjawab persoalan dengan mitos. Oke, nah ini yang diserang oleh filsafat babak pertama di Yunani dulu. Jadi kalau ada yang tanya apa yang dilakukan filsafat dulu di era-era awal, kalau pakai bahasamu hari ini ya mereka sedang menyerang mitos-mitos, menyerang bid'ah khurafat tahayul versi Yunani. Jadi itu yang diserang oleh filsafat generasi pertama, Thales dan kawan-kawan. Makanya visinya adalah mendobrak mitos. Apa berarti hari ini kita sudah tidak mitos lagi, Pak? Kalau kalian menjawab persoalan dengan cara bersandar pada sesuatu yang tidak kritis, sebenarnya kalian juga sedang terjebak mitos-mitos. Sama kayak orang Yunani dulu. Ya sekarang mungkin nama mitosnya saja ganti. Kalau dulu mitos itu kan dewa-dewa, Zeus mungkin sekarang mitosnya apalah merek-merek itu kan jadi mitos. Kalau ndak merek ini ndak. Kalau ini itu mungkin juga sekarang jadi mitos. Mungkin juga mitosnya ganti pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, aliran-aliran, mungkin banyak. Ketika kalian tidak kritis menyikapinya, berarti kalian sedang memitoskan. Dan itu yang diserang oleh tradisi awal filsafat Thales dan kawan-kawan. Oke, jadi kalau dulu menjelaskan gejala alam itu dengan mitos, sekarang dijelaskan dengan akal. Terus, ini contohnya. Jadi Thales ini jalan-jalan kemana-mana, termasuk beliau sempat tinggal di Mesir. Beliau mengkritik, you don't need happy to make the Nile flood. Jadi orang Mesir zaman itu juga kan isinya serba mitos. Ini kalimat dari Thales ini terkenal untuk
orang biar geser dari mitos dewa-dewa. Kalian tidak butuh dewa Hapi. Hapi itu nama dewa yang menguasai sungai Nil, yang bagian mengalirkan air sungai ke sawah-sawahnya penduduk sekitar sehingga jadi subur. Kalau orang Mesir menjelaskannya, ya kalau kita sedang subur, air mengalir, nah itu berarti dewa Hapi sedang senang sama kita. Kalau tidak, ini dia harus dikasih persembahan, dikasih pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanannya bisa orang. Jadi manusia yang dikorbankan di situ. Nah, Thales datang untuk menjelaskan, enggak begitu. Air datang atau tidak itu tidak tergantung dewa Hapi, tapi ada prosesnya. Air hujan, air laut, dan seterusnya. Jadi ini menggeser penjelasan dari mitos ke logos. Ketika orang sudah ngerti ilmunya, biasanya mitos bisa dijelaskan. Jadi itu contoh kalimat dari Thales. Ini juga contoh penjelasan Thales tentang gempa bumi. Orang Yunani menganggap gempa bumi itu kalau Zeus sedang marah. Jadi kalau gempa kecil-kecil itu mungkin Zeus cuma tersinggung dikit-dikit itu aja. Kalau gempa besar berarti Zeus sedang marah besar. Nah, itu kayak mungkin logika ini kadang kita pakai, wah ini mungkin Tuhan sedang marah dengan kita kok banyak bencana. Itu logika itu dikritik oleh Thales. Meskipun Thales jawabannya juga masih absurd, masih tidak. Wong memang ilmu pengetahuan belum berkembang saat itu. Masih spekulasi-spekulasi. Katanya Thales, bumi ini itu adanya di atas air. Jadi kayak bayangkan ada ember, isinya air, terus di atasnya ada piring yang mengapung, kan? Makanya kayak gitulah. Bumi itu semacam itu. Kok ada gempa bumi berarti airnya pas ada ombaknya. Airnya pas goyang berarti kamu ikut goyang. Nah, itulah gempa bumi. Loh, ini jawaban ini mending. Kenapa pakai akal? Meskipun spekulasi, dibandingkan kamu jawabnya, oh ini dewanya sedang marah. Ya. Jadi contoh geser dari mitos ke logos. Oke, makanya jasa besarnya Thales, katanya Aristoteles ini yang mengkaji Thales. Bagi Thales, pertanyaan utamanya bukan apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita mengetahuinya. Jadi kalau ingin geser dari mitos ke logos, yang pertama jadi kuncinya adalah tanyakan cara mengetahuinya bagaimana. Kadang-kadang benar salahnya sesuatu itu kuncinya justru di cara mengetahuinya ini, tidak di hasilnya. Jadi proses mengetahui menentukan. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang share apa hari ini, pertama-tama tanyakanlah dari mana tulisan ini muncul. Itu kan cara mengetahui. Bukan pertama-tama apa isinya yang di-share padaku. Jadi, dan itu dicontohkan sejak zaman Thales. Kok hari ini kita malah mundurnya jauh. Kita kadang-kadang terjebak dengan ini. Lebih fokus pada apa yang ditulis daripada bagaimana caranya nulis. Apa yang diketahui dibandingkan bagaimana cara mengetahui. Karena cara mengetahui itu menentukan. Kadang-kadang hanya kebetulan. Terus kita anggap kebenaran. Ada jarak loh antara kebetulan dengan kebenaran. Kadang-kadang dicocok-cocokkan. Dan kita anggap memang cocok. Ada beda, dicocok-cocokkan dengan memang itu pasangannya yang cocok. Dan kita hari ini tidak banyak kritis dengan itu. Pokoknya kalau mahasiswa ya kalau ada istilah-istilah keren udah mesti manut wis. Apalagi ditambahi tokoh-tokoh besar, wis kamu mesti manut juga. Kalau lagi diskusi pokoknya kamu selalu kan pakai pinjam nama tokoh-tokoh besar itu. Menurut tokoh ini, menurut tokoh itu kan selalu begitu. Dan lawan diskusimu terus tidak berani jawab.
Karena ngeper. Kalau saya diskusi terus bilang menurut Aristoteles, kamu kan langsung wah kalah aku kalau Aristoteles. Ya kan? Jadi kamu ketemu dengan mitos-mitos tokoh-tokoh besar itu kan terus kamu mengkeret. Ini tadi kan saya cerita tahun-tahun tadi. Kamu kan dari mana atau informasi tahun-tahun, begitu saya ngomong ini saya ngambil dari kitabnya Ibnu Katsir, kamu langsung wah mesti bener itu mesti. Lah ya kamu uji sendiri, ya kamu cek sendiri. Jadi kita punya kelemahan di situ sering-sering. Oke, jadi katanya Aristoteles, jasa besarnya Thales itu membuat orang berpikir bagaimana kita mengetahui, tidak sekedar apa yang kita tahu. Ini nanti jadi awal lahirnya kalau di dunia modern namanya metode ilmiah.